Migrasi TV analog ke digital akhirnya pada tahun ini berhasil terrealisasi. Tentunya perencanaan tersebut bukan tanpa alasan. Banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan mulai dari tayangan yang lebih jernih, suara juga yang lebih jelas. Namun ternyata kebijakan baru tersebut juga menuai pro kontra. Kita masih dalam pembahasan tersebut dalam Bedah Tajuk Lampung Pos bersama dengan Bang Wandi Barboy Silaban. Oke Bang Boy, tadi di awal kita sempat bicara tentang migrasi TV digital ini. Nah, ada beberapa tantangan yang kita hadapi. Salah satunya dari masyarakat yang merasa sepertinya masih belum mendapatkan informasi lebih sehingganya mereka belum mendapatkan persiapan. Karena salah satunya untuk migrasi ini kita memerlukan secara teknis yaitu mempersiapkan set-top box ya Bang ya. Bagaimana menurut Abang sendiri? Iya Mbak, jadi memang itu sudah disadari oleh pemerintah bahwa karena pemerintah sejauh ini pemerintah bukan tidak melakukan upaya ya, tidak melakukan sosialisasi, sudah melakukan sosialisasi tapi masih belum terasa nyata sosialisasi itu di tengah-tengah masyarakat, maka itu pemerintah juga langsung memberikan 1 juta set-top box di seluruh Indonesia ya, kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Itulah modal dari pemerintah untuk mempersiapkan bahwa proses dari TV analog ke TV digital ini harus berjalan dengan baik, dengan lancar gitu, tidak ada kendala. Oleh sebab itu, karena pemerintah menyadari hal demikian, pemerataan TV analog ke TV digital ini diharapkan bisa menambah semangat baru bagi masyarakat nantinya gitu ya. Dan bagaimana proses itu berjalan lancar dan sukses nantinya, seperti itu sih. Baik, ada bantuan 1 juta set-top box. Nah, ini siapa saja yang akan mendapatkan ya nantinya, Bang? Ya, yang pertama tentu saja masyarakat miskin ya Mbak ya, yang masyarakat miskin khususnya mereka yang dikategorikan dalam kategori data DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial, itu masyarakat miskin yang tergabung data nama-namanya tertera itu sudah otomatis langsung mendapat 1 juta set-top box itu yang digelontorkan oleh pemerintah. Itu sih ini dari pesan dari pemerintah untuk sementara ini, sejauh ini baru hal itu yang pemerintah coba upayakan. Oke, stimulus yang tentunya sangat membantu ya Bang ya, karena bagaimanapun tentunya ada beberapa keluarga prasejahtera yang tentunya juga sangat membutuhkan juga bantuan set-top box. Mungkin bagi beberapa orang angka sekitar Rp250.000 untuk mendapatkan set-top box itu bukanlah mahal, tetapi tentunya bagi beberapa kondisi masyarakat tentu perlu adanya bantuan tersebut. Nah Bang, selanjutnya tantangan yang turut dirasakan selain daripada masyarakat, ternyata masih ada beberapa perusahaan televisi yang bisa dibilang usil, bisa dibilang nakal gitu karena belum melakukan migrasi. Nah, seperti apa tanggapan dari Bang Boy? Iya, itu kemarin kan TV yang usil itu sudah tersebar ya informasinya di mana-mana. Itu kita boleh sebut ya, itu MNC Group dan juga ini ya TV One dan kawan-kawan, itu grup TV One. Grup TV One itulah dua media besar itu sudah sudah dicabut izin siaran radionya oleh pemerintah karena mereka membandel, diminta untuk bermigrasi ke digital, mereka tetap enggan. Mereka bahkan berencana mengajukan gugatan ini ya, pihak MNC khususnya ya, pihak MNC Group mencoba mengajukan gugatan karena menurut pihak MNC ini tidak sesuai dengan keputusan MK tentang penerapan TV analog itu kan hanya hanya kewenangan Kominfo sepihak, itu pernyataan dari MNC Group, tapi tidak, pemerintah tetap memberikan sikap tegasnya bahwa memang mereka membandel dan hukum harus ditegakkan. Makanya mereka pun akhirnya mau tidak mau, pihak MNC juga yang lainnya
itu akhirnya menaati apa yang memang sudah menjadi ketentuan ya, sudah menjadi aturan. Karena ini kan bagaimana TV analog ke TV digital ini kan juga amanat ini ya Mbak ya, amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah, jadi memang itu sudah diamanatkan seperti itulah, bahwa Indonesia memang harus berbenah, harus berubah dari analog, TV analog ke TV digital seperti itu. Baik, sebenarnya kan perencanaan ini juga sudah cukup lama. Tentunya beberapa pihak televisi tersebut juga sudah disampaikan terhadap perencanaan ini dan mereka juga patutnya untuk bersiap. Tetapi kenapa justru sepertinya pro kontra ini makin meruncing di saat pelaksanaan sudah akan dilakukan, Bang? Iya. Ya itu seperti itu ya Mbak ya, orang Indonesia kan seperti itu. Setelah ada kejadian, setelah mendekati hari H baru pada heboh, pada sibuk riuh ya? gayung bersambut seperti itu kan ya, riuh rendah suasana itu selalu seperti itu. Jadi makanya itu juga jadi salah satu ini ya, salah satu hal yang cukup terus menerbitkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Apakah jadi nih benar-benar TV analog ke TV digital atau hanya sekedar seremonial saja atau seperti apa gitu. Ini makanya jadi pertanyaan, karena itu tadi ada pihak yang mau menuntut lah, ada yang seperti apa, masyarakat juga belum tahu. Nah ini makanya di tengah-tengah kondisi yang demikian itu ya pemerintah tetap menjalankan menjalankan tugasnya ya, bahwa regulasi harus berjalan, bahwa memang ini proses TV analog ke TV digital ini memang sesuai undang-undang, memang sudah direncanakan sejak lama, memang harus pindah dari TV analog ke TV digital. Memang ya kita tahu sendiri juga sih ya Mbak ya, ya semua akan digitalisasi pada waktunya seperti itu. Ya, bagaimanapun kita juga harus bersiap terhadap perubahan ya Bang ya. Tapi memang kalaupun memang kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dengan hal yang lebih baik, kenapa kita harus tunda-tunda pastinya? Oke Bang, tentunya di antara pro dan kontra tersebut, itu sebenarnya adalah hal yang baru bagi sebuah kebijakan yang baru. Nah, seperti apa tentunya rekomendasi yang bisa Bang Boy berikan untuk kita mewujudkan asa baru tayangan digital? Ya kalau kita ya Mbak ya, kita sih sebenarnya khususnya di Lampung dulu ya Mbak ya. Di Lampung sendiri kan ini sudah cukup banyak ya yang dilakukan pemerintah sendiri. Kalau di Lampung sendiri ya Mbak ya, sudah membagikan set-top box gratis bagi masyarakat, 25.375 set-top box gratis yang masuk DTKS. Ini baru di Pesawaran ya Mbak ya. Ini jadi Pesawaran sudah mulai lebih dulu nih. Lebih mendahului nih teman-teman di Kabupaten Pesawaran. Mereka seakan-akan melek dengan digital gitu ya, teman-teman Pesawaran. Jadi memang itu program-program yang cukup baik dari pemerintah yang perlu digelontorkan pula ke kabupaten kota lainnya, khususnya di Lampung ya Mbak ya. Kabupaten kota lainnya di Lampung. Kita berharap kabupaten kota lainnya tidak hanya Pesawaran yang mengikuti bagaimana mereka menerima dengan begitu baik, begitu antusias sekali. Itu merupakan spirit bagi pemerintah juga untuk memperlancar, menyukseskan tayangan digital ini. Itu sih Mbak. Ya, tentunya kita dari segala peran harus mendukung kebijakan baru ini tentunya demi tayangan digital yang bisa memasyarakatkan Indonesia juga secara merata. Terima kasih Bang Boy. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Post kali ini. Namun Anda jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multiplatform Lampung Post Group lainnya. Tetaplah bersama kami.